memang kondisi tahun 94 itu belum jauh sekali seperti kondisi saat ini. Saya diberi challenge waktu itu tantangan untuk membangun laboratorium metalurgi. Jadi awal dari karir saya di jabatan struktural itu adalah dimulai sebagai kepala laboratorium metalurgi. Kemudian 2 tahun selanjutnya mendapat amanah menjadi sekjur, kemudian ketua jurusan, pernah juga menjadi wakil dekan akademik di Fakultas Teknologi Industri dan wakil rektor bidang keuangan dan umum. Dan kemudian saya diberi kepercayaan lagi menjadi wakil rektor akademik dan kemahasiswaan untuk periode 2016-2020 dan tahun 2020 saya mendapat amanah sebagai rektor ITENAS 2020-2025. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang mendapat akreditasi unggul, yaitu Profesor Mailinda Nurbanasari, STMT PhD. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Iya. Prof. Mailinda menyelesaikan S1 Teknik Metalurgi di UI, kemudian S2 di ITB, dan S3 di The University of Sheffield, Inggris. Menjadi dosen tetap di program studi Teknik Mesin ITENAS sejak 1994, pernah menjadi Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, saat ini menjadi Rektor. Nah, Prof, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir, perjalanan pendidikan, mungkin ada bagian-bagian yang menarik dan berkesan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa saya memang mengawali karir sebagai dosen tetap di TENAS di Prodi Teknik Mesin tahun 94. Kemudian saat itu saya masih S1 pas masuk ya, belum Ya. masih statusnya mahasiswa S2. Kemudian 5 bulan kemudian saya menyelesaikan S2 saya di ITB. Dan ya memang kondisi tahun 94 itu belum jauh sekali seperti kondisi saat ini. Saya diberi challenge waktu itu tantangan untuk membangun laboratorium metalurgi. Jadi awal dari karir saya di jabatan struktural itu adalah dimulai sebagai kepala laboratorium metalurgi. Kemudian dua Ya. tahun selanjutnya mendapat amanah menjadi sekjur, kemudian ketua jurusan, pernah juga menjadi wakil dekan akademik di Fakultas Ya. Teknologi Industri dan wakil rektor bidang keuangan dan umum. Nah, saya menyadari bahwa saya menjadi dosen ya harusnya profesi saya sebagai dosen lah yang saya utamakan. Jadi Ya. tahun 2009 di saat saya masih menduduki jabatan WR bidang keuangan dan umum di periode kedua, saya mengundurkan diri dari jabatan dan saya studi lanjut S3 di Inggris dengan beasiswa Dikti. Alhamdulillah, kira-kira 3 tahun setengahan saya lulus dan sesuai dengan komitmen saya untuk Ya. kembali mengabdi di institusi saya ITENAS. Nah, kemudian di situ saya juga tetap menjalani keseharian saya, profesi sebagai dosen, dan alhamdulillah tahun 2016 saya mendapat dianugerahi guru besar
Dan kemudian saya diberi kepercayaan lagi menjadi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan untuk periode 2016-2020 dan tahun 2020 saya mendapat amanah sebagai Rektor ITENAS 2020-2025. Kira-kira itu perjalanan singkat saya, tetapi yang jelas memang penuh dengan dinamika ya, karena tuntutan dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Apalagi sekarang dengan era digitalisasi di mana semuanya ingin serba cepat, ingin serba akurat. Nah, ini suatu tantangan yang tentunya harus kita hadapi untuk para pimpinan di perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, baik. Prof alumni S1 Metalurgi UI. Kalau tidak salah itu banyak alumni Metalurgi UI yang aktif di industri, kemudian juga di BUMN, banyak menjadi direksi. Nah, kenapa Prof Melinda ini memilih jadi dosen? Ya, terima kasih. Mungkin ini ada darah yang mengalir dari orang tua saya ya, ibu saya, karena ibu saya Ya, juga guru. Waktu saya masuk jadi ya, mahasiswa metalurgi, waktu itu juga nggak kepikir sebenarnya jadi dosen, tetapi ya saya menyadari ya. ternyata eh, saya melihat ibu saya, kemudian dan ternyata menjadi dosen itu ya insya Allah nilai ibadahnya sangat tinggi karena kita berbagi ilmu, amal jariah juga. Ya. Disitulah saya akhirnya memantapkan diri untuk menekuni profesi sebagai dosen. Baik. Eh, Prof Linda ini mencapai dua-duanya sekaligus karir tertinggi sebagai dosen. Yang pertama menjadi guru besar, yang kedua di perguruan tinggi menjadi rektor. Bahkan rektor pertama perempuan lagi. Nah, apa kesan yang Ibu dapat dari pencapaian ini? Ya, jadi memang sejak masuk dari duduk di perguruan tinggi di Teknik UI itu saya lingkungannya banyaknya pria ya, karena ya Ya, teknik dominannya pria gitu ya. Nah, tapi ya, dan masuk ITENAS juga ya namanya juga Institut Teknologi ya, dominasinya juga masih banyak pria, walaupun di ya, ITENAS di sini ada desain juga ya. Nah, tapi saya ya, melihat bahwa makin ke sini kesetaraan gender itu diutamakan ya. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu bahwa perempuan harus dinomorduakan. Itu tidak ada. Alhamdulillah. Jadi dengan lingkungan yang sekarang ini jauh lebih baik di mana perempuan pun punya kesempatan yang sama dan ya kita bersaing sehat saja siapapun dia gendernya tentunya selama memberikan kontribusi kemajuan bagi institusinya itu selalu terbuka. Kira-kira seperti itu. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. baik, Prof. ITENAS, Institut Teknologi Nasional, ada di Bandung. Eh, ada juga Institut Teknologi Bandung. Apakah ITENAS ini menjadi apa ya, bayang-bayang atau alternatifnya ITB? Jadi dapat saya sampaikan mungkin gambarannya dulu itu memang Iya, dulunya itu memang seperti itu pada saat awal-awal iya, pendirian ya. Jadi dosen-dosennya itu juga banyak dari ITB. Jadi iya. boleh dibilang ya ITANAS setelah ITB ya ITANAS. Jadi kalau nggak diterima di ITB ya ITANAS gitu. Nah, Iya, dibilang bayang-bayangnya memang ya seperti itu gitu ya kondisi iya, sejarahnya. Ya, tapi iya, alhamdulillah dengan perjalanan waktu dan iya, perkembangan yang dijalani oleh ITENAS, kami sekarang itu mulai tahun berapa ya? Sekitar 2029 ke sini lah ya, atau lebih tepatnya sejak kami punya RIP, di mana segala strategi iya, itu sudah kami atur, itu kami iya, tidak lagi bergantung kepada dosen LB, kami iya, banyak mengandalkan semuanya dari dosen tetap iya, dan dosen tetap kami juga banyak yang dari luar negeri. Jadi ya walaupun iya. sampai sekarang bayang-bayang itu masih ada ya karena memang sejarah, tapi Iya. kami jauh sudah lebih mandiri ya dibandingkan dulu.
Iya, baik. Eh, Mungkin bisa dipotret lebih khusus dari capaian-capaian yang peroleh oleh Internas saat ini pada student body misalnya. Bagaimana mahasiswa, bagaimana proses belajar mengajar, sampai bagaimana alumni, eh, monggo dampak dari apa yang dilakukan selama ini di Internas. Ya, jadi eh, ada mungkin saya sekarang bisa bilang ya ada hikmahnya dengan terjadinya COVID waktu itu ya dengan Oh, walaupun tentunya kita tidak menginginkan. Tetapi pada saat tahun 2020 saya dilantik menjadi rektor, itu tidak lama berselang setelah itu mungkin 2 bulanan, ya itu boleh dibilang pandemi terjadi di Indonesia dan kita dihadapkan dengan yang biasanya proses pembelajaran itu secara offline. Nah, kami di ya, situ harus melakukan proses pembelajaran secara online. ya, Tentunya di sini dari segi teknologi, dari segi skill dosen, kemudian cara dosen mengajar bagaimana supaya bisa materi itu terdeliver dengan baik dan dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa itu tidak mudah harus dalam waktu singkat. Tetapi ya alhamdulillah ternyata kadang seringkali dengan paksaan waktu keadaan itu malah ya, bisa gitu ya terjadi. Jadi berkaitan dengan proses pembelajaran kami juga memiliki smart classroom, kami juga memiliki suatu studio di mana dosen-dosen itu diminta untuk membuat video pembelajaran. Nah, ya, dengan video pembelajaran artinya di sini mahasiswa tidak hanya kalau sekarang pembelajaran sudah offline kembali, tetapi artinya dalam hal ya, ini tidak hanya mengandalkan tatap muka di kelas, tetapi dia bisa ya, kembali belajar di rumah dengan video tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ya, juga berkaitan dengan metode pembelajaran yang lain. Jadi kita lihat sekarang banyak sekali model-model ya, pembelajaran, kemudian bagaimana tugas-tugas mandiri segala macam itu bisa untuk memacu atau men-trigger mahasiswa untuk dituntut belajar mandiri ini juga menjadi suatu ya, tantangan bagi kami dan alhamdulillah ya ini kami punya prodi desain komunikasi visual yang ya, dalam hal ini juga sangat membantu teman-teman dosen dan kami juga punya unit satuan ya, pengembangan pembelajaran yang memfasilitasi dosen untuk membantu penyiapan video-video. Kemudian berkaitan dengan mahasiswa, kami juga mendorong ini mahasiswa untuk ikut serta dalam lomba-lomba. Selain dari anggaran, memang anggaran kami juga tidak full kalau untuk penyelenggaraan atau pengiriman ke mahasiswa untuk lomba-lomba, tetapi kami selalu berkomitmen setidaknya itu dana yang kami sediakan menjadi trigger bagi mahasiswa. Nah, jadi suasana akademik ini yang kami ingin bangun agar mahasiswa tetap punya semangat untuk produktif. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bahwa berkaitan dengan ya saya tidak bisa lepas juga ya bahwa tuntutan dari Tendik. Nah, Tendik ini juga ya, peranan yang penting bagi kami dalam khususnya di administrasi. Nah, jadi ya, kolaborasi dari metode, kemudian dari pembinaan dosen skill dan juga Tendik, kemudian dari mahasiswa dan mahasiswa ini kami bekali juga dengan soft skill. Jadi di awal bagaimana supaya mahasiswa yang dari berbagai SMA di luar di Bandung, luar kota Bandung, bahkan luar provinsi ini bisa cepat untuk saling bekerja sama. Kami ya. adakan program bela negara. Nah, jadi Hmm, dengan bela negara ini dari awal dibangun karakter Itanas ya, tanda kutip, dan juga ya, karakter kebangsaan. Jadi cara cepat untuk bisa saling mengenal karena kami menyadari bahwa nggak mungkin ya di perguruan tinggi ini gaya belajarnya kan sama dengan ya, seperti SMA. Di ya, perguruan tinggi ini dia harus bisa mengatur waktu, kemudian harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi, membangun network dan lain-lain. Nah, ini yang harus ditanamkan sejak awal kepada mahasiswa. Jadi kami punya program pembinaan bela negara yang bekerja sama dengan Dodik Bela Negara ataupun dengan Pusdikif. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara,
Ya, baik. Mungkin juga bisa diceritakan mengenai apa program-program studi atau fakultas yang unggulan yang favorit. Baik, jadi ITANAS ini punya 3 fakultas, 14 program studi sarjana, 3 program studi pasca sarjana. 3 fakultasnya ada Fakultas Teknik Sipil, Ya, Perencanaan, ada Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Arsitektur dan Desain. Nah, dari ketiga fakultas dalam 5 atau 4 tahun terakhir ya, ini ada 3 program studi favorit. Yang ya, pertama itu adalah teknik sipil, jadi kami mencermati ya, kenapa ini teknik sipil kok banyak banget. Sepertinya mungkin ya, sejalan dengan program Pak Jokowi ya, di mana dia ya, targetkan banyak sekali pembangunan infrastruktur. Kemudian ya, informatika, ini juga luar biasa. Nah, kami mencermati ya sepertinya anak-anak zaman now memang senang dengan digitalisasi gitu ya, dengan ya, AI dan lain-lain, dan yang serba cepat, dan semuanya mainnya di laptop ya atau di komputer. Nah, ya, di informatika ini sangat banyak sekali peminatnya, dan desain komunikasi visual. Kenapa ya, desain komunikasi visual? Saya juga mencermati bahwa ya mungkin ini anak-anak Gen Z ya kali ya, atau zaman ya, generasi strawberry ya, karena senang dengan yang bersih-bersih ya, komputer gitu. Nah, ya, dia ya, bisa bahkan di semester berapa ya, semester 4 semester 5 itu dia sudah bisa nerima proyek ya, luar biasa sekali gitu ya. ya, Jadi bagaimana dia bisa ya, memvisualisasikan ide-idenya menjadi memberikan informasi yang ya. komunikatif kira-kira. Iya, baik. Sekarang kalau mengenai alumni Prof, mungkin bisa diceritakan kemana saja mereka bekerja atau mandiri atau mungkin yang senior sudah bisa menjadi apa, menjabat apa. Silakan, Prof. Jadi kalau dari sejak ITENAS berdiri, ITENAS sih sampai dengan tahun ini sudah berusia lima Ya, puluh satu tahun. Ini sudah menghasilkan lebih dari 20 ribu lulusan. Nah, lulusan ITENAS memang tersebar banyak ya. Ada ya, yang di luar negeri juga menjadi dosen, itu ya, di ya, Dubai ya, ada yang di Australia. Kemudian ya, ada juga yang menjadi wira swasta, ada juga yang menduduki jabatan di pemerintahan. Jadi memang sudah cakupannya luas sekali. Dan kalau kita lihat dengan yang terakhir ini program Mas Menteri MBKM ya, ya, tahun yang mulai dicanangkan tahun 2020 ini juga ya, menurut saya positif sekali ya. Jadi mahasiswa itu magang, kemudian magang dia ya, di industri 6 bulan, di salah satu BUMN cukup besar ya, ya, PT Timah Industri, dan setelahnya ya, dia lulus bekerja di perusahaan itu. Jadi eh, ini suatu relevansi yang ya, sangat baik. Jadi di satu pihak sekarang isu dari banyaknya lulusan sarjana yang nganggur kan, isunya itu ya. ya, Nah, ya, tetapi kalau saya melihat bahwa memang perguruan tinggi dituntut harus banyak membuka networking dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga apa yang diinginkan atau perkembangan apa yang ada di DUDI ini, dunia usaha, dunia industri itu bisa diakomodir oleh perguruan tinggi, ya. dideliver ke mahasiswa, sehingga pada saat nanti dia lulus itu bisa diterima oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi sangat penting ya relevansi ini. Makanya ITANAS dalam hal ini berkaitan MBKM memprioritaskan mahasiswa untuk ikut magang di industri. Jadi kalau sekarang ini lagi dibuka, itu yang daftar juga ratusan dari Ya. ITANAS. Jadi magang ini tidak hanya mengandalkan dari yang program dikti, tetapi kami juga melakukan secara mandiri. Dan itu ya sangat kami dorong ya supaya eh, relevansinya ini bisa terpenuhi ya, jadi tidak menjadi pengangguran kira-kira. Nusa dan bangsa, sangat gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Baik. Nah, kemudian kalau diproyeksikan apa pada program eh, bangsa, program negara yang ingin supaya 100 tahun Indonesia merdeka itu mencapai puncak lah.
Eh, Nah, apa yang diprogramkan atau partisipasi Itenas untuk menyediakan SDM unggul tadi? Baik. Baik, kalau kita mau menghasilkan lulusan SDM unggul, tentunya juga kita harus memperbaiki ya proses di dalamnya. Nah, prosesnya di sini ya antara lain kami berkaitan dengan kurikulum, itu kami evaluasi Ya, terus. ITENAS juga kan sejalan dengan tuntutan dari pemerintah melaksanakan OBE, outcome based education ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk mendukung kurikulum yang memang sudah berbasis OBE, ini kami memfasilitasi berbagai uh, pendukung ya seperti laboratorium, kemudian juga jadi artinya laboratorium ini kami juga update, jangan sampai mahasiswa tidak tahu gitu ya, tidak sejalan dengan yang berkembang di industri. Kemudian juga yang terpenting adalah software-software seperti BIM yang sering banyak dipakai teman-teman dari arsitektur, dari sipil, nah juga SolidWorks dan software-software lain ya. Jadi mereka kami bekali sehingga kami berharap bahwa pada saat nantinya mereka lulus, nah mereka sudah memiliki keterampilan-keterampilan sehingga yang dibilang SDM unggul itu ya memang benar-benar mereka ya. memiliki suatu kompetensi yang sudah dipenuhi untuk seorang sarjana, kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir, Prof, apa makna akreditasi unggul ini bagi ITENAS? Karena pemerintah juga punya program akan apa ya, mengevaluasi atau memperbaiki nanti akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi itu mau diganti hanya akreditasi unggul di prodi-prodi. Nah, mungkin ada apa saran atau aspirasi dari Itenas. Silakan, Bro. Nah, yang terpenting memang di sini adalah kata kuncinya kalau kita lihat itu adalah penjaminan mutu. Penjaminan mutu Ya, ini tidak bisa tidak karena apa? Dari proses dari penjaminan mutu, kalau kita bicara mutu ya, ini juga nantinya akan menghasilkan SDM yang unggul. Jadi penjaminan mutu ini ya di proses pendidikannya, kemudian di penelitiannya, hasil-hasil luarannya seperti apa, kemudian bagaimana tata pamong atau tata kelolanya, itu bagaimana prosesnya. Nah, ini yang selama ini sebenarnya BAN PT dalam hal ini borang-borangnya itu sudah memenuhi lah apa yang tentunya eh, seharusnya sebuah perguruan tinggi melakukan seperti itu. Nah, namun demikian memang apabila karena ini juga tuntutan zaman, dinamika bahwa akreditasi peringkat unggul itu nantinya oleh BAN PT tidak ada lagi mulai tahun 2025 dan diganti dengan scoring. Nah, kami tetap berharap bahwa eh, dengan scoring ini tetap masyarakat itu bisa ya, melihat, masih bisa melihat ya, bisa mencerminkan dari mutu sebuah perguruan tinggi. Jangan sampai uh, dengan scoring ini uh, leveling dari perguruan tinggi, bukan leveling ya, mungkin penjaminan mutu perguruan tinggi ini menjadi tersamarkan. Karena kalau sekarang ini kan ada peringkat unggul, baik sekali, baik. Nah, itu ya, adalah salah satu mencerminkan kualitas ya dari sebuah perguruan tinggi. Nah, ya, saya hanya berharap bahwa dengan scoring ini bukan malah menjadi masyarakat tidak bisa melihat lagi mutu sebuah perguruan tinggi, ya, tetapi malah sebaliknya harusnya dengan scoring masyarakat bisa lebih menilai, bisa lebih uh, melihat lagi kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Karena kita menyadari ya, tidak semua perguruan tinggi punya kualitas yang sama dan mereka tentunya terus berusaha, berupaya untuk memperbaiki. ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Melinda Nurbana Sari, STMT PhD, Rektor Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung. Sudah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan ini menambah informasi kita semua dan memberi motivasi baik untuk sivitas akademika ITENAS maupun masyarakat pada umumnya untuk menyongsong pendidikan tinggi yang lebih baik ke depan. Sekali lagi terima kasih, Terima Prof. kasih Pak Bambang Selamat kesempatannya. berjuang. Ya, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi